Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ananda kelas 8C, bagaimana kabarnya? Baik, Ustaz. Baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Ini ada 18 siswa, termasuk Ustadz juga ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik di sini. Terlihat di sini di partisipan ada 18. Dan bukan hanya kalian, tapi keluarga, ayah, ibu, juga semua yang ada di rumah. Semua Allah berikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas bagaimana biasa. Amin. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Bersyukur dengan tidak cukup melafazkan lafaz hamdalah saja, tapi kita bersyukur dengan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan segala hal yang Allah haramkan. Itu adalah salah satu tanda syukur kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur Allah akan menambahkan imannya kepada kita. Amin. Salam beri salam semoga tetap terlibat dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, beserta keluarga dan pengikutnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang di akhir akhir nanti yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, yang Ustaz cintai karena Allah SWT, hari ini bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual kepada kelas 8C ya, di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Alhamdulillah, Ustaz mengapresiasi sangat kepada Ananda yang sudah menampilkan videonya di pembelajaran kita kali ini. Ustadz akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan melanjutkan pembelajaran yang pekan lalu yang sudah pernah Ustadz sampaikan ya. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai, Ustadz akan mereview atau mengulas kembali pelajaran pekan lalu yang sudah pernah disampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Ustadz akan bertanya kepada Ananda Fadel Muhammad. Assalamualaikum Ananda Fadel Muhammad. Waalaikumsalam, Pak. Ananda Fadel Muhammad, tolong dijawab pertanyaan Ustadz ya, Nak ya. Nabi apa yang mendapatkan kitab dari Allah SWT berupa kitab Injil? Yuk. Nabi apa, Nak? Fadel Muhammad, Apa, silakan dijawab. Tadi Nabi telepon, Pak. Oh iya. Sekarang bisa fokus dengan pertanyaan Ustadz ya. Nabi apa yang diberikan oleh Allah SWT berupa kitab Injil? Dia menerima kitab Injil. Siapakah nama Nabi tersebut? Nabi Isa alaihissalam. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya Ustadz akan tanya kepada Muhammad Afan. Muhammad Afan, bisa dinyalakan mic-nya, Nak? Ya, Ustadz. Ya, sekarang Ustadz mau tanya, Nak. Kalau tadi Injil, nah sekarang kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad Afan? Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Oke, baik. Baik, itu adalah pembelajaran pekan lalu ya, yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi kitab itu ada 4 ya, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, yang akan kita bahas pekan ini adalah Al-Quran. Ketiganya sudah kita bahas pekan yang lalu. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini tentang Al-Quran. Apakah sudah tampil di layar screen Anda sekalian? Sudah. Oke. Kita akan memasuki tentang Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kurun waktu tahunnya antara 611 sampai 632 Masehi. Kok lama ya Ustadz? Ya, karena Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur ya Nak ya. Dia tidak sekaligus, turunnya berangsur-angsur. Itu dari mulai surat Al-Fatihah di pembukaan sampai dengan surat An-Nas, itu turunnya tidak serta-merta. Artinya beberapa waktu ya. Ini kan dibuktikan dengan panjangnya periode nih. Dari 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir. Siapa beliau? Beliau adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya Nak, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, kita jangan lupa bersolawat ya Nak ya. Karena kalau
di antara kita ketika mendengar Nabi Muhammad tidak sholawat, maka termasuk orang yang sangat bakhil, sangat pelit. Ya, kenapa? Karena baginda Rasul itu merupakan kekasih Allah. Allah saja menyatakan sholawat dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat juga melaksanakan sholawat, melakukan sholawat. Nah, jadi kita ketika mendengar kata Nabi Muhammad, jangan lupa untuk menyampaikan sholawat. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya nak ya. Jadi kalau tidak mau sholawat itu termasuk orang yang pelit. Baik. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Allah SWT sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi jelas setelah Al-Quran itu sudah turun, maka ketiga kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur, dan Injil, itu menjadi tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Dan insya Allah tidak ada yang bertentangan ya isi yang ada di dalamnya. Ini adalah salah satu dalilnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran ya. Ustadz minta kepada Ananda, siapa di sini ya? Emrah Syah Effendi. Emrah Syah Effendi. Tidak ada orangnya. Gladisa Afifa. Iya, Pak. Minta tolong dibacain ini nak. Nah ini yang Ustadz Bol ini artinya terjemahan dari Quran surat Al-Imran ayat 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3 ya. Baik, nah ini adalah salah satu bukti bahwa Allah telah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya mengandung kebenaran ya. Dan ini merupakan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah ini wahyu pertama kali yang diterima oleh baginda Rasul. Ada yang tahu nak wahyu pertama kali diterima Nabi Muhammad adalah surat apa nak? Ada yang tahu? Nah kalau ditanya seperti ini tidak disebutkan nama. Oke. Ya baik. Kalau Ustadz tidak sebutkan nama artinya siapapun boleh jawab ya nak. Terima kasih tadi sudah dijawab. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Jadi itu adalah surat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW ya. Di mana diterimanya? Di gua Hiro. Di gua Hiro itu ada nggak sih Ustadz? Ada. Gua Hiro itu bohongan apa enggak? Enggak ada. Sampai sekarang guanya masih ada kok. Ini sengaja dipelihara, maksudnya dijaga oleh kerajaan Arab supaya tidak menghilangkan sejarah ya. Dan siapa di antara kalian yang nanti suatu ketika diberikan kesempatan untuk berziarah ke sana, ke Madinah maupun di Mekah, silakan tuh dibuktikan apakah benar yang ada di buku, apakah benar yang ada di media-media, di video ataupun di informasi manapun itu tentang Gua Hiro. Buktikan sendiri. Benar nak? Ustadz sendiri yang sudah pernah membuktikan pada beberapa tahun yang lalu ketika menunaikan ibadah umroh, melihat ya di Gua Hiro. Jadi Ustadz itu melihatnya memang tidak dari dekat tapi dari jauh. Ya di bawah gua ini nanti ada jalur apa? Jalan ya, jalan raya. Di situ kan untuk Ustadz melaju dari di situ apa namanya? Di dalam bis ya. Jadi terlihat di samping gua ini orangnya itu sangat kecil sekali. Artinya apa? Guanya sangat jauh. Kalau mau dekat boleh nggak Ustadz? Boleh. Cuman pada saat itu kan waktu kita terbatas. Apalagi kalau umroh kan waktunya memang dibatasi ya. Hanya waktu-waktu tertentu. Maksudnya jumlah harinya juga terbatas. Kalau haji mungkin bisa waktunya bisa banyak dan bisa menyempatkan untuk bisa berada di sini nih. Untuk melihat secara detail di Gua Hiro tersebut. Ya, ini guanya ada nak di sana. Bukan hanya Gua Hiro, tapi tempat lahirnya Rasul juga sampai sekarang masih ada dan dijaga oleh bangsa Arab ya. Di dekat Ka'bah ya, di Baitullah. Di dekat Mekah itu tidak jauh dari sana nanti ada rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang rumahnya masih ada dan dijadikan sebagai perpustakaan kalau saya tidak salah. Dan tempat meninggalnya Rasul juga ada ya nak ya di Madinah ya. Di Madinah kalau sempat beribadah di Madinah di samping imam ya, di dekat imam tidak jauh dari imam sekitar 20 meter ya. Kalau nggak salah dari imam sekitar 20 meter itu ada makam Rasul ya. Nah, Rasul dimakamkan di dalam masjid. Nah, memang di dalam Masjid Nabawi ya.
Karena dulu ya Rasul memang tidurnya di situ. Di dalam suatu kisah disampaikan yang sekarang menjadi tempat makam Rasul itu merupakan tempat istirahatnya Rasul atau di kamarnya. Jadi disitulah dimakamkan. Dan di dalam makam tersebut ada beberapa makam-makam yang lain ya, bukan hanya makam Rasul saja. Baik Ananda yang dirahmati Allah, jadi kalau seandainya kalian nanti diberikan kesempatan untuk beribadah, melaksanakan umroh ataupun haji di sana, maka alangkah indahnya memahami sejarah terlebih dahulu. Artinya buka kembali sirah Nabi. Ketika membuka sirah Nabi, apa coba yang akan kalian rasakan? Ketika nanti berada di sana, kalian bisa melihat, oh ini tuh tempat kelahirannya Nabi, ini rumah Nabi dulu. Oh ini dulu tempat Nabi melaksanakan apa namanya tausiah, ada ya nak ya di mihrab di Masjid Nabawi itu ada tempat tinggi sekali. Di situ adalah tempat digunakan untuk menyampaikan ceramah lah ya atau tausiah. Ada tempat-tempatnya dan tidak dihilangkan. Bukan hanya itu saja, tempat-tempat untuk perang mereka juga masih ada nak. Dulu ada Bukit Uhud namanya. Bukit Uhud itu di bawahnya ada beberapa makam-makam. Itu adalah makam-makam sahabat ya. Ada juga di sana apa namanya parit yang membentang luas ya, parit Khandaq. Parit Khandaq itu dulu ketika perang Khandaq apa namanya kaum muslim menggali parit sekian kilo gitu kan, dan di situ jadi sebagai strategi untuk perang. Dan sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Jadi indah kalau seandainya kalian berada ke sana itu mengetahui sejarah. Jadi ketika sampai sana dibuktikan dan setelah membuktikan oh benar, nah, jadi tambah mantap imannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Al-Quran itu pokok ajarannya apa aja sih? Ada tentang keyakinan, akidah. Ya, paling utama di dalam Al-Quran itu unsurnya adalah unsur akidah. Dan ini memang yang dibenahi, yang dibenarkan oleh Rasul ya, adalah akidah. Kita ketahui dulu sekarang memang sudah ada Mekah ya. Dulu itu banyak patung-patung, nah sebelum Mekah itu banyak patung-patung. Dan mereka keyakinannya kan akidah itu keyakinan bahasa Indonesianya. Keyakinannya yang mereka anggap sebagai Tuhan itu ya patung-patung itu. Padahal itu tidak memberikan manfaat apapun kepada mereka. Kemudian begitu adalah akhlak. Akhlak itu apa? Jelas ya, kalian juga sudah paham, budi pekerti. Kemudian ibadah. Di sana disampaikan tentang sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Kemudian juga ada muamalah. Muamalah itu apa sih? Jual beli ya nak ya. Berhubungan manusia antara manusia satu dengan yang lainnya itu termasuk diatur di dalamnya muamalah. Tapi secara bahasa maknawi muamalah itu artinya adalah jual beli. Tapi di sini bisa diartikan secara umum muamalah itu adalah interaksi antara ustadz dengan siswa, antara kalian dengan orang tua, antara kalian dengan temannya, itu muamalah. Kemudian ada juga tarikh. Tarikh itu apa? Sejarah. Nah ini yang paling kita harus ketahui nak. Di dalam Al-Quran itu sebagian besar isinya berisi tentang tarikh, sejarah. Ada sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Ya, kok isinya sejarah sih Ustadz? Ya, supaya kita sebagai manusia jika mau belajar dari Al-Quran tidak terjadi di kesalahan yang mereka dulu sudah pernah lakukan. Ya, dulu pernah terjadi wabah, pandemi ya. Kalau sekarang kan disebutnya pandemi, dulu juga wabah. Dulu pernah ada juga di zaman Nabi. Nah, kalau nggak percaya ada di Al-Quran. Black Death. Ada yang menyampaikan sesuatu? Ya, oke. Jadi kalau Ustadz belum ditanya, jangan dihidupkan mic-nya ya. Jadi mengganggu apa yang didengar oleh peserta didik yang lain. Baik ya, sejarah. Selanjutnya selain sejarah apa lagi sih? Habis deh. Kitab Allah SWT sebagai petunjuk bagi manusia. Jelas ya. Manusia itu butuh petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk dia tersesat. Kalau kan kalian biasanya kalau beli HP saya nggak mau lihat, nggak pernah lihat petunjuk lagi Ustadz. Ya iya sudah sering gitu kan. Cuman bayangin kalau seandainya belum pernah punya HP, begitu punya HP pasti yang kalian buka pertama kali adalah petunjuk. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau salah buka kan rusak ya. Kan kalau nggak ada petunjuk kan ngawur bukanya nak. Setelah melihat petunjuk jadi tahu ilmunya.
Ya, kalau orang nggak tahu ilmunya, membuka sesuatu pasti rusak. Kalian mau masuk rumah, tapi nggak tahu cara buka rumahnya, harus melalui mana dulu, harus melalui pintu, harus dengan kunci. Tapi kalau nggak tahu cara bukanya, kan bisa jadi bukanya malah jebolin tembok atau mecahin kaca. Padahal ada kuncinya, karena dia nggak tahu ilmunya. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu, ya dia bisa langsung saja, nggak perlu diajarkan. Sama kayak buka HP lah. Dan kalau tapi tadi ya Ustadz umpamakan kalau seandainya dia belum pernah beli HP dan baru kali itu beli HP, pasti dia khawatir nggak sembarangan seperti yang sudah familiar, yang sudah biasa. Dia pasti akan baca petunjuk terlebih dahulu. Karena kalau dia abaikan itu rusak nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, Al-Quran itu sebagai kitab suci umat Islam. Ya, Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam dan ini merupakan pusaka juga, selain kitab suci juga sebagai pusaka ya. Nabi Muhammad ketika beliau akan wafat, beliau berpesan kepada kita untuk memegang dua pusaka atau supaya kita tidak tersesat untuk ya kita jadikan dua pusaka itu sebagai pedoman. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kok bisa dikatakan pusaka, Ustaz? Pusaka itu kan bisa dikatakan senjata ya. Benar ya? Jadi Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai senjata. Mau buktinya? Ada buktinya, nak. Ketika orang yang sedang kesurupan itu dibacakan Al-Quran, bagaimana dia tidak teriak-teriak? Teriak-teriak dia, nak. Minta ampun dia, kebakaran dia. Ada yang bahkan bisa mati kalau seandainya dia melawan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan bacaan biasa. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Quran itu adalah tulisan biasa yang dibuat-buat oleh orang Arab, maka ketika dibacakan sama bangsa jin, ya biasa aja mereka. Nggak ngaruh gitu, malah ketawa-ketawa mungkin ya. Tapi kan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibacakan dengan orang-orang yang bermasalah, yang kesurupan dan lain sebagainya, maka akan ada efek. Efeknya apa? Ya bisa jadi biasanya kesakitan ya. Nah, dari sini kalau kalian punya iman itu harusnya yakin bahwa Al-Quran itu benar kitab Allah, kitab suci ya. Bukan kitab sembarangan, bukan buku-buku biasa, bukan ya. Jadi Al-Quran itu bisa makanya wajib kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita bisa jadikan pedoman hidup, Ustaz? Orang artinya saja kita nggak tahu. Kan sekarang sudah dipermudah. Ada tafsirnya, ada terjemahannya ya. Kalau terjemahannya kurang bisa buka tafsirnya. Nah, coba perhatikan yang Ustaz Bolt ini, nah. Ini adalah salah satu ayat yang menjamin kemuliaan Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, dari sini, dari ayat ini nak, kita bisa jadi tahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bisa jadi kan yang kita hafalkan, yang kita tahu, yang kita baca kan Arabnya seperti ini nak. Ini artinya apa gitu kan kita nggak tahu. Kecuali kalau orang Arab mungkin ya, karena mereka di sana setiap hari-hari menggunakan bahasa Arab. Ya, tapi ada juga di antara mereka yang tidak lancar karena mereka tidak belajar. Tapi bahkan banyak masyarakat di Indonesia ya karena dia hubungan dengan Al-Qur'annya dekat, bacaannya bisa mengalahkan bacaan orang Arab. Itu dibuktikan ketika lomba. Ketika banyak lomba-lomba, orang-orang dari Indonesia itu bisa mendapatkan nominasi terbaik dibandingkan dengan orang-orang yang dari Arab Saudi. Ya, bahkan Indonesia juara satunya, kemudian nomor 2 baru dari daerah Timur Tengah. Nah, ini artinya kok pendek Ustaz? Ya, iya. Ini kalau mau panjang lihat di tafsirnya. Nah, tafsir itu kalau ayatnya terjemahannya singkat seperti ini, satu ayat di dalam tafsir itu bisa jadi satu halaman atau bahkan lebih ya. Kalau membuka tafsirnya nanti akan dilihat di sananya asbabun nuzul, kenapa ayat ini turun dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, dan ini juga yang perlu kalian harus ketahui kan. Tadi kan Al-Quran diturunkan masanya panjang ya. Kok panjang Ustadz? Ini buktinya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau ada yang menyebutnya 23 tahun ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jumlah Al-Quran di dalamnya ada berapa surat? 114 surat.
Diawali dari surat An-Nas, terakhir Al-Fatihah ya, terakhir surat An-Nas. Ada surat yang disebut dengan Makkiyah, ada surat yang disebut dengan Madaniyah. Kenapa begitu Ustaz? Karena kalau di Makkiyah itu diturunkannya di Mekah, berarti ayat tersebut atau surat tersebut. Sementara Madaniyah diturunkan di Madinah. Mekah, Madinah. Nabi Muhammad, Ustaz mau tanya nak, silakan jawab bagi yang tahu ya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana nak? Ada yang bisa jawab? Mekah. Terus beliau wafat di kota mana nak? Madinah. Iya, baik. Di Mekah Rasul lahir dan di Madinah beliau meninggal dunia ya. Dan itu ada buktinya di rumah ya, di sana ada rumah beliau, rumah kelahiran, dan di Madinah juga ada buktinya berupa makamnya, berupa makam Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, kita masuk ke perbedaan antara kitab dan suhuf. Suhuf itu apa sih Ustadz? Suhuf sama kitab itu sama-sama wahyu ya. Suhuf dengan kitab itu sama-sama wahyu. Ya, wahyu itu jelas ya. Semua yang Allah sampaikan. Semua yang Allah sampaikan melalui malaikat dan disampaikan kepada Nabi ya. Nabi Muhammad tentunya sebagai penerima Al-Quran. Kalau suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, sementara kalau kitab itu sudah menjadi satu, sudah menjadi buku. Seperti yang kalian pegang misalnya ada buku ya, itu kalau sudah jadi satu, dijilid jadi satu itu namanya kitab. Sementara kalau masih tercecer, ada yang lembarannya di sana, lembarannya di sana, dan di mana-mana itu namanya suhuf. Itu perbedaan antara kitab dan suhuf. Nah, bisa ya dipahami perbedaan kitab dan suhuf. Nah, ada beberapa nabi atau dia bukan nabi tapi orang-orang pilihan yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran seperti Luqman. Luqman itu kan ada diabadikan di surat ya, surat Luqman. Beliau padahal bukan nabi. Kenapa kok begitu? Karena beliau menerima suhuf. Beliau itu juga menerima wahyu. Tapi wahyu yang tidak dibukukan ya. Jadi namanya suhuf. Kemudian lanjut berikutnya, hikmah beriman kepada Allah SWT. Nampaknya ini adalah yang terakhir ya. Jadi apa saja hikmah beriman kepada Allah? Memberikan petunjuk kepada manusia. Jelas ya, ketika kita beriman kepada kitab, maka kita akan mendapatkan petunjuk ya. Dzalikal kitabula hudal, dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal, ada kata huda di situ adalah petunjuk bagi orang lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu memberikan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang nggak bertakwa nggak mempan. Walaupun dia diberikan nasihat ataupun ceramah, tausiah dan sebagainya, kalau dia tidak bertakwa, mental ya, masuk keluar kanan, masuk dari telinga kanan, bukan keluar dari telinga kiri, bukan, tapi mental lagi, masuk, nah langsung keluar nih, langsung mental. Pedoman agar manusia tidak berselisih, ya supaya manusia itu tidak berantem ya, bukan tidak berbeda pendapat. Berbeda pendapat boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi jangan berbeda gara-gara berbeda pendapat terus kita sebunuhan, kita marahan, kita jadi dendam, itu yang tidak diperkenankan. Boleh berbeda pendapat, ada yang pendapat A atau pendapat B, tapi mudah-mudahan kedua orang ini tidak berbeda pendapat yang apa sih ya, fanatik gitu ya. Kalau pendapatnya tidak didengar, ya kita harus legowo, harus menerima gitu ya. Kalau enggak, ini yang bahaya. Bayangin coba kalau dulu ketika ada pemilihan presiden ya beberapa tahun yang lalu, antara nomor 1 sama nomor 2. Dia orangnya itu, dia milihnya nomor 2, tapi ternyata yang jadi nomor 1. Apakah nomor 2 dia terus dia kecewa, marah, nggak mau tinggal di Indonesia? Enggak ya. Dia tetap menerima kalau memang 1 itu yang benar-benar dinyatakan sebagai yang terpilih gitu kan. Artinya seperti itu. Jadi berbeda pendapat itu boleh, tapi nanti ketika memang pendapat kita tidak diakomodir atau ditunaikan, ya jangan sampai kita kecewa. Nomor 3, memberikan informasi sejarah. Jelas ya, kan sejarah orang-orang terdahulu itu ada di dalam Al-Quran. Tadi udah usah sampaikan. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya dan makhluknya.
Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mudah-mudahan kalian bisa ya nak ya. SMP IT kelas 8 mudah-mudahan sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau saya melakukan A, kira-kira saya malu nggak ya gitu kan. Kalau saya melakukan pekerjaan B, kira-kira nanti kalau orang tahu, orang lain tahu, ayah saya tahu, abi umi tahu, malu nggak ya? Nah kalau kira-kira itu membuat kalian hati nuraninya tertolak, bisa jadi itu adalah dosa atau kesalahan. Tapi sebaliknya jika seandainya orang tua kalian nanti tahu atau kami guru-gurunya tahu itu jadi hal yang membanggakan, nah itu adalah kebaikan. Seperti itu ya nak ya. Kemudian nomor 6, mensyukuri segala anugerah. Jelas. Kita syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekarang baru kerasa tuh kalau sekarang kan kita bisa menghirup oksigen secara cuma-cuma nak. Coba bayangin orang yang berada di rumah sakit. Mereka mau menghirup oksigen, Masya Allah. Membutuhkan, iya kalau ada oksigennya. Kadang tabung oksigen juga nggak ada. Nah. Padahal di udara bebas kan banyak oksigen ya. Bagi kita yang sehat, kita bisa menerima, menangkap itu. Tapi bagi mereka yang sakit tidak. Nah ini yang harus disyukuri. Nah. Kalau Allah suruh bayar dengan rupiah berapa oksigen yang kita hirup, habis uang. Berapa banyak miliar, berapa juta dolar yang akan kita habiskan untuk membayar. Baik, kemudian hati manusia menjadi lebih tentram, memiliki sikap toleran. Ya, kemarin di Kultum sudah ada yang menyampaikan tentang toleransi beragama ya, jelas ya. Antara agama satu dan yang lain kita toleran. Ya. Kemudian meningkatkan kesabaran dan menerima cobaan. Jelas, semua manusia nanti pasti akan mendapatkan ini nak, akan menerima kesabaran, akan juga menerima, dia suatu saat akan diuji kesabarannya ya, dengan menerima cobaan, ujian ataupun musibah yang menimpa pada dirinya. Ya, ini semua orang kita semoga seandainya nanti menimpa Anda sekalian sudah kuat ya, dan kita pasti kuat nah. Jangan sampai nanti ketika ada cobaan yang paling berat sekalipun di antara kalian yang Allah hadirkan, kalian berputus asa. Jangan ya. La tayasu min rauhillah, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Nak. Kira-kira seperti itu materi yang saya sampaikan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8C ya pada pekan ini, dan pekan ini Ustadz nyatakan selesai ya di bab 1, dan setelah ini Ustadz akan persilakan kepada kalian untuk bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Silakan kerjakan latihan sampai dapat nilai 100 nah. Kalau belum dapat nilai 100, ulangi lagi mengerjakan pakai email yang sama ya. Silakan emailnya yang mengerjakan di awal, kalau memang belum 100 diulangi lagi sampai dapat nilai 100 boleh ya. Nanti akan Ustadz pilih yang nilainya paling tertinggi yang akan dimasukkan ke dalam skor atau nilai. Begitu nak. Nilai latihannya boleh lihat buku boleh ya. Jadi nanti kalau seandainya mau lihat buku juga boleh. Dan Ustadz kasih batas waktu sampai dengan tanggal 7 Agustus hari Sabtu besok. Dan Ustadz minta tolong kepada kalian untuk menyampaikan kepada kelas bahwa diminta untuk gabung di Classroom ya. Kita memakai Google Classroom. Jadi kelas 8A, B, dan juga C untuk pembelajaran PAI. Ustadz mengharapkan kepada kalian untuk gabung di Google Classroom. Karena soal dan beberapa materi-materi yang lainnya akan di-share di sana. Termasuk rekaman video yang setiap pekan kita ambil juga Ustadz share di sana. Di-share nggak ya? Kalau tidak di-share, kalian bisa lihat di channel YouTube Ustadz. Nah, nanti ada semua materi, semua kegiatan pembelajaran yang Ustadz sampaikan ini kan direkam, nanti diuploadnya di sana. Dan yang terlihat adalah mereka yang menampilkan video saja, sementara yang tidak, dia tidak terlihat ya. Ini banyak yang tidak menampilkan video, jadi nanti tidak terlihat di dalam rekaman. Ada yang ingin ditanyakan nak sebelum Ustadz akhiri? Jadi kalau waktunya nanti masih ada, silakan dimanfaatkan untuk mengerjakan latihan di bab 1 ya. Kita coba cek dulu Ustadz sampai jam berapa ini mata pelajaran Ustadz di kelas 8C sampai 8.40 ya nak. Ya, artinya masih ada waktu lagi beberapa menit ke depan. Silakan apabila yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz akan bertanya.
kepada Kaila Azkia Hanifah. Bisa nyalakan mic-nya, Nak? Kaila Azkia Hanifah. Tidak ada orangnya. Berarti ditinggal perangkatnya. Nadina Imelino. Ustaz. Oke, nah alhamdulillah. Nah, jawab pertanyaan Ustadz ya, Nak. Nadina Imelino. Tadi Ustadz menjelaskan Al-Quran itu diturunkan dengan dalam tempo yang panjang atau waktunya panjang. Nah, Ustadz di sini akan bertanya berapa lama proses Al-Quran itu diturunkan? Tadi kan ada waktunya ya. Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah proses berturunnya Al-Quran ya, dalam waktu yang tadi sudah disampaikan oleh Nadina Imelino. Baik, satu lagi pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada siapa ini? Saya akan menyasar yang tidak mengaktifkan video. Gladisa Afifah. Bisa menyalakan mic-nya, Nak? Gladisa Afifah. Kenapa, Ustaz? Iya. Jawab pertanyaan Ustadz ya, Nak ya. Apa perbedaan antara kitab dan suhuf? Apa, Ustaz? Apakah perbedaan antara kitab dan suhuf? Karena dia menjelaskan kitab dan suhuf. Apa perbedaan antara kedua pernyataan tersebut, kedua pengertian tersebut, antara kitab dan suhuf? Apa perbedaannya? Baik, bisa dibantu dengan yang lain. Ustaz sebutkan namanya aja, terutama yang tidak menyalakan videonya ini. Artalita Yulia Artianti. Artalita? Tidak aktif juga ternyata. Amanda? Amanda juga tidak aktif rupanya. Syafiq Al-Sadiq? Tidak aktif juga rupanya. M. Alfarizi Natajaya? Ustaz. Ya, silakan Gladisa kalau sudah tahu. Boleh dijawab. Kitab adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan. Sementara suhuf adalah lembaran wahyu Allah yang masih berupa potong-potongan lembaran dan belum dibukukan. Benar, Ustaz? Oke, cukup. Ya, benar. Jadi sebegitu aja sudah cukup ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar, kitab itu sudah dibukukan, sementara suhuf masih dalam bentuk lembaran-lembaran. Baik. Terima kasih Anda sekalian, terutama yang Ustadz sangat senang sekali akan Ustadz memberikan nilai lebih juga bagi Anda yang terlihat dari kamera itu membaca buku di depan kamera, jadi Ustadz bisa mantau ya. Dan Ustadz akan tandai kalian bagi yang tadi sudah sebutkan namanya tapi tidak menjawab. Itu seperti kalian berada di dalam kelas, tasnya ada tapi orangnya tidak ada. Keluar kelas nggak tahu kemana ya. Jadi kami tidak tahu. Jadi begitu ya Nak ya. Tadi di awal Ustadz sudah menyampaikan ketika memang kalian tidak bisa menampilkan video, paling tidak ketika Ustadz bertanya atau sebutkan namanya itu langsung direspon. Itu adalah bukti bahwa kalian ada di tempat dan belajar juga bareng dengan kita. Tapi kalau seperti ini, Ustadz bisa garis bawahi atau apa namanya, Ustadz bisa tandai kalian atau kita anggap sebagai seperti ini. Nah, jadi HP-nya diletakkan, terus kalian entah kemana kabur gitu ya, supaya saya dianggap masuk sama Ustadz, saya tetap bergabung. Nah, seperti itu ya Nak ya. Jadi mudah-mudahan di lain waktu bisa diperbaiki. Kalau memang benar-benar tidak bisa menampilkan videonya, itu tetap merespon apa yang gurunya sampaikan di pelajaran manapun Nak. Karena gurunya juga sudah melakukan pembelajaran ini dari sekolah ya. Bagi guru yang sehat diminta mengajarnya dari sekolah dan kalian mengikutinya dari rumah masing-masing. Dan bersyukurnya kalian berada di seputaran wilayah kota bumi. Bayangin kalau seandainya ada di wilayah pelosok Nak, bayangin itu pasti kegiatan pembelajaran seperti itu tidak akan terlaksana sama sekali. Oke Nak, sementara itu pembelajaran yang kita bisa laksanakan pada hari ini di hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021
Ustadz berterima kasih kepada Anda sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Total yang hadir ada 16 partisipan termasuk Ustadz ya. Dan sekali lagi Ustadz sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa ya Ustadz sampaikan kepada Anda untuk mengerjakan latihan. Bagi yang sudah mengerjakan latihan nanti akan Ustadz minta untuk merespon ya. Atau menyampaikan, saya sudah mengerjakan latihan bab 1. Udah gitu aja, saya sudah mengerjakan latihan bab 1, namanya siapa? Karena boleh jadi nanti ketika masuk di Google Classroom itu tidak menggunakan nama yang bersangkutan, bisa jadi nama orang tuanya ya yang muncul. Jadi silakan, saya kelasnya kan sudah pasti di kelas tersebut. Saya namanya siapa, sudah mengerjakan latihan bab 1. Kalau sudah berarti aman ya. Itu adalah salah satu bukti dia berarti sudah mengerjakan ya. Ya, bagi yang sudah mengerjakan jangan lupa nanti komen ya di Google Classroom ya. Google Classroom-nya silakan download di HP. Jadi nanti akan ada notifikasi apabila bisa dilihat di Play Store ya, kayak di aplikasi sebagaimana biasa. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada semuanya.